Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisatul Kamelia dengan akhiran NIM 78. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-juhd yang berarti al-masyuruh, kesulitan atau kesusahan, dan al-qadha, kesanggupan atau kemampuan atas dasar firman Allah. Demikian juga dilihat dari kata masdar, yaitu ijtihad penambahan hamzah dan ta pada kata jahadah menjadi iftihad. Pada wazan iftihadah berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh, seperti halnya karabah menjadi istasabah. Segi baik etimologi maupun terminologi, tapi memiliki dua konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian penyerahan secara kemampuan untuk mengajarkan sesuatu yang sulit. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ijtihad. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah di dalam ayat yang menjadi dasar berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 105 sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Adapun fungsi ijtihad diantaranya yaitu: 1. Fungsi ar-rujuk atau kembali, fungsi al-ihya atau kehidupan, fungsi al-inabah atau pembenahan. Ijtihad menjadi hijjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikan sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang mujtahid itu harus mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya, adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Menurut Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Razi, seorang mujtahid harus mukallaf, mengetahui makna-makna lafaz dan rahasia, mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan, mengetahui keadaan lafaz apakah memiliki qarinah atau tidak. Menurut Abu Ishaq bin Musa al-Syatibi, seorang mujtahid harus memahami tujuan-tujuan syara, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, bajiyat, dan tahsiniyah. Mampu melakukan penetapan hukum, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Dan adapun syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu mengetahui Al-Quran, mengetahui asbab al-nuzul, mengetahui nasik dan mansuk, mengetahui as-sunnah, mengetahui ilmu diroyah hadis, mengetahui hadis yang nasik dan mansik, mengetahui asbab al-wurud hadis, mengetahui bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma, mengetahui usul fiqh, mengetahui maksud dan tujuan syariah, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya, dan bersifat adil dan takwa. Di sini saya akan menerangkan tentang mujtahid. Tingkatan mujtahid merujuk pada berbagai tingkatan kemampuan seorang ahli hukum Islam dalam melakukan ijtihad, yaitu upaya pelantaran hukum atau menetapkan hukum syariah dari sumber-sumber Islam terhadap masalah yang tidak memiliki penjelasan tegas dalam teks agama. Berikut adalah contoh-contoh singkat tentang tingkatan mujtahid. 1. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini adalah tingkatan tertinggi dalam seseorang mujtahid memiliki kemampuan mutlak untuk melakukan ijtihad secara independen langsung dari Quran dan hadis. 2. Mujtahid muntasid. Mujtahid muntasid ini terikat pada metode usul fikih mazhab tertentu seperti Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, namun memiliki kemampuan penalaran hukum dalam batas-batas mazhab tersebut.
Mereka dapat berijtihad tetapi tidak tetap dalam kerangka metodologi pendiri mazhab. 3. Mujtahid mazhab. Pada tingkatan ini, melakukan ijtihadnya hanya dalam lingkup mazhabnya. Mereka tidak merumuskan metode usul fikih baru, memperjelas ajaran-ajaran mazhab berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada. 4. Mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini memiliki kemampuan untuk memilih dan menguatkan salah satu pendapat dalam mazhab yang mereka ikuti dan tidak melakukan ijtihad secara penuh, tetapi mereka lebih pada memberikan fatwa berdasarkan ijtihad yang sudah ada. 5. Ijtihad mujtahid. Ini adalah tingkatan terendah di mana mujtahid hanya mengikuti taklid atau pendapat ulama atau imam mazhab sebelumnya tanpa melakukan penarahan baru. Perannya bersifat mengajukan atau menyebarkan pandangan yang sudah mapan dalam mazhab tertentu. Setiap tingkatan ini menggambarkan seberapa dalam pengetahuan dan kapasitas seorang mujtahid dalam penalaran hukum, mulai dari yang independen hingga yang hanya mengikuti ulama individu terdahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad dalam Islam. Yang pertama, ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama untuk mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijma sendiri merupakan hasil kesepakatan para ulama dan disetujui oleh umat Islam. Contohnya kesepakatan untuk mengharamkan minyak babi. Yang kedua adalah kias. Kias itu dalam bahasa Arab artinya menyamakan. Masalah baru yang terjadi di masa sekarang akan disamakan dengan masalah serupa yang terjadi sebelumnya. Seperti contohnya transaksi sewa-menyewa yang dilakukan saat pelaksanaan sholat Jumat. Ini sama seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 tentang larangan jual beli pada saat sholat. Yang ketiga, istihsan, yang berarti meningkatkan suatu hukum yang lain karena adanya dalil syarat yang mengharuskan untuk ditinggalkan. Seperti contohnya, kita tidak diperbolehkan untuk melihat aurat yang bukan mahram kita. Nah, di istihsan ini kita boleh melihat aurat aurat yang bukan mahram kita. Seperti contohnya dokter pria diperbolehkan melihat aurat ibu melahirkan, misalkan ada pasien yang melahirkan dan itu tuh masuk ke dalam istihsan. Yang keempat adalah maslahah mursalah, yang berarti menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kegunaannya. Seperti contohnya pada aktivitas ibadah pada saat pandemi COVID-19 itu yang mewajibkan memakai masker. Yang kelima adalah suzariyah, yang berarti suzariyah itu mengambil sebuah hukum yang lebih keras dengan tujuan untuk berhati-hati. Contohnya, hukum yang awalnya mubah dapat dimakruhkan dan diharamkan agar umat manusia dapat lebih berhati-hati. Seperti contohnya kita boleh memakan sesuatu yang halal, tetapi ketika kita memakan itu, misal kita makan nasi gitu, makan nasi itu yang sewajarnya saja. Ketika kita berlebihan, maka itu akan bisa menyebabkan mubah atau bahkan haram. Yang keenam adalah istishab, yang berarti memutuskan hukum menggunakan ketetapan dari suatu perkara. Contohnya, seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya merantau misalkan ke Malaysia dan tidak ada kabar dari suaminya itu, maka wanita tersebut itu tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, kecuali kalau memang sudah ada kabar, entah itu suaminya meninggal atau sudah bercerai, seperti itu. Yang terakhir adalah urf, yang berarti pengambilan sebuah hukum berdasarkan kebiasaan. Contohnya, di masyarakat, transaksi jual beli yang terbiasa tidak melalui lafaz perkataan, namun antara penjual dan pembeli rela untuk bertransaksi. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad dalam bahasa Indonesia secara sederhana seperti ruang lingkup atau bidang di mana
para cendekiawan Islam dapat melakukan ijtihad. Ijtihad sendiri adalah proses yang dilakukan oleh para ahli agama Islam untuk mengeluarkan hukum atau fatwa berdasarkan sumber-sumber Islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Lapangan ijtihad merujuk pada area dan dalam kehidupan yang memerlukan interpretasi dan penerapan hukum Islam, karena tidak dapat aturan yang jelas atau spesifik dalam Al-Quran dan Hadis. Ini bisa termasuk dalam masalah-masalah kontemporer, perkembangan teknologi, ekonomi global, dan isu-isu sosial modern yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa faktor yang menentukan apakah suatu masalah termasuk dalam lapangan ijtihad, antara lain tingkat kapasitas hukum. Jika suatu hukum sudah jelas dan pasti berdasarkan Al-Quran dan Hadis, maka tidak diperlukan ijtihad. Contoh lapangan ijtihad di Indonesia: etika bisnis dan keuangan, penerapan prinsip Islam dalam dunia bisnis dan keuangan modern, seperti bank syariah, investasi, dan perdagangan internasional. Lapangan ijtihad memiliki peran penting dan menjaga relevansi dan dinamika hukum Islam dalam kehidupan modern. Ijtihad. Jadi kesimpulannya, lapangan ijtihad merupakan konsep penting dalam Islam yang memungkinkan para ulama untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi dan konteks. Ini merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kehati-hatian. Ijtihad yang dilakukan secara bertanggung jawab dapat membantu menjaga relevansi dan dinamika hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Dasar hukum adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama. Menurut Joseph Said mengartikan hukum Islam sebagai tertulis perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek, menyangkut penyembahan, ritual, politik, dan juga hukum. Sumber hukum dalam Islam ada yang disepakati, muttafaq, ada oleh para ulama, dan ada juga yang masih diperselisihkan, mukhtalaf. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama adalah Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan adalah ijtihad, maslahah mursalah, istihad, madhab as-sahabi, syar'u man qablana. Dalam hukum Islam, untuk menentukan hukum ijtihad ada 3. Yang pertama, bagi seorang muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa, dan ia juga dihadapkan peristiwa lain dan ia khawatir kehilangan salah satu hukum, maka hukum ijtihad adalah wajib ain. Yang kedua, bagi seorang muslim yang ditanya fatwa hukum atas terjadinya suatu peristiwa, tetapi ia khawatir akan hukumnya tersebut, tetapi masih ada mustahid lain, maka hukumnya wajib kifayah. Yang ketiga, hukum ijtihad akan menjadi sunnah apabila dilaksanakan atas persoalan yang terjadi sebelumnya. Setelah menelaah tentang pengertian syarat, rukun, dasar-dasar hukum, dan objek dari ijtihad tersebut, kita akan menganalisa perlunya kita berijtihad. Karena setelah mengetahui, menelaah pengertian, struktur, dan dasar-dasar hukum objek ijtihad, itu sangat logis untuk kita berijtihad. Nah, maka dari itu bisa dikatakan mudah untuk kita menjadi seorang mujtahid untuk melakukan sesuatu dengan
dengan tindakan mengerjakan ijtihad tersebut. Tapi jika kita mengikuti peraturan mekanisme dari ijtihad tersebut, mungkin sangat tidak mungkin atau sangat sulit, karena jika melihat dari syarat-syarat menjadi mujtahid tersebut, itu harus menguasai bahasa Arab, mengetahui Al-Quran, mengetahui Sunnah, dan itu memang sangat sulit untuk kita memenuhi persyaratan dari menjadi seorang mujtahid tersebut. Nah, jika dilihat dari pengertian ijtihad, untuk melakukan, mungkin saja boleh kita melakukan ijtihad tanpa memenuhi persyaratan tersebut. Nah, dalam menjawab permasalahan yang masih belum ditemui, Muslimin secara historis menggunakan kesempatan ijtihad untuk melepaskan tanggung jawab dan menjawab permasalahan kehidupannya yang masih belum ditemui dalam hukum yang jelas. Sampai datangnya masa penaklukan kota Baghdad di masa dinasti Abbasiyah oleh bangsa Tatar sekitar 665 Hijriah. Setelah adanya kejadian tersebut, ulama tidak lagi terkumpul dalam buku ijtihad. Dan ijtihad pun menjadi tertutup. Maka dari sinilah hak ijtihad hanya menjadi milik mujtahid terdahulu. Para ulama membagi ijtihad, hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga sunnah. Fardu ain itu bagi seseorang mengalami peristiwa yang mana ia tidak mengetahui hukumnya. Jadi orang tersebut wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum dari suatu. Gini, dia juga mau fotokopi itu punya aku tadi. Gimana? Soalnya dia mau fotokopi 5 juga buat kita. Jadi sama-sama fotokopi. Bagi orang yang dimintai fatwa, Paham hukum apa? suatu peristiwa yang masih belum jelas. Tak mintain nanti. Dan Aku juga belum. di situ Nanti tak minta aja apa? dialah yang menjadi salah satu-satunya orang yang paham tentang mujtahid di daerah tersebut. Maka apabila dia tidak mensiarkan ijtihad tersebut, maka orang-orang yang lain juga berdosa. Apabila dia sudah melakukan, maka yang lain tidak ikut berdosa. Dan yang ketiga sunnah. Sunnah ini memahami ijtihad apabila mengenai suatu masalah yang masih belum terjadi. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari ijtihad, yaitu Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus dipercayai dan diamalkan oleh setiap muslim, di mana dia berada dan kapan dia hidup. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan daerah Islam bertambah luas serta persoalan sosial keagamaan semakin kompleks, maka panggilan hukum merupakan sebuah kebutuhan. Disinilah awalnya ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umat. Terima kasih.